tahu kenapa kayak this is the moment gitu. Gue ketemu sama anak usia kurang lebih 6-7 tahun. Ya 6-7 tahun, which is kalau masih sekolah itu dulu dia masih kelas 1 ya. Kelas 1 SD. Tapi dia nggak bisa bicara, Manto. Tunawicara. Jadi dia berkebutuhan khusus. Dan di saat kekurangannya dengan kekurangannya yang seperti itu, dia jadi tukang parkir, Manto. Ya, temen deket gue, literally ini temen deket gue sendiri, cewek. Dia pada saat itu mengalami percobaan pemerkosaan dari atasannya, which is atasannya dia atasan gue juga. Oke, jadi setelah tadi Bang Dion menolak ya kehilangan tim, lalu Bang Dion mengeluarkan diri atau dikeluarkan oleh perusahaan tersebut? Oke, jadi sebenarnya bukan dikeluarkan ya, Manto, melainkan gue yang mundur pada saat itu, gue yang resign. Karena setelah kejadian itu, benar-benar gue berpikir bahwa kok bisa ya beliau yang gue sangat respect banget dengan knowledge-nya. Jadi kalau ngomongin bisnis itu, beliau ini enak banget, Manto. Menurut gue dia pinter gitu. Dan gue belajar banyak dari dia. Akhirnya pada saat itu gue dihadapkan, ada satu momen di mana gue nemuin quotes-nya Martin Luther King Jr. Dia bilang kalau the aim of education is not only intelligence, but also the character. Makanya gue bilang, artinya apa Bang Dion? Jadi akhir dari tujuan pendidikan itu nggak cuma kecerdasan, tapi juga karakter. Nah, sementara gue lihat, loh kok di lapangan itu, di dunia nyata itu banyak banget yang sebenarnya tuh pinter, tapi nggak diimbangi sama karakter yang baik. And then what's happened then with our education? Ada apa nih sama pendidikan Indonesia? And then ya sesimpel itu pemikiran gue pada saat itu. Dan itu yang mungkin yang memang alfa di lapangan sana ya, mungkin ya. Karena bener banget, ada banyak cerita lah selama sebelum saya berwira swasta ya itu. Hal-hal kayak gini gitu loh, nggak hanya Dion rasain. Betul. Terus Bang Dion. Jadi setelah itu akhirnya gue mulai berpikir tentang pendidikan. Nggak tahu kenapa gue berpikir tentang pendidikan. Kondisi yang pada saat itu gue rasakan adalah gue udah sangat tidak nyaman bekerja. Dimana gue perjalanan menuju kantor aja gue rasa itu sebagai beban yang berat. Belum menghadapi kerjaan nih, baru on the way aja. Padahal gue udah dipindahin ke Jakarta, gue udah pegang cabang Jakarta waktu itu, 3 cabang gue pegang di Jakarta. Dan untuk sampai ke kantor aja gue bener-bener gak nyaman. Gara-gara momen itu ya? Iya, gara-gara momen itu lingkungan gue jadi berubah, jelek banget ke gue. Jadi apapun yang gue lakukan, they ignore me, kayak gitu. Apapun itu mereka pasti tolak. Dan dengan atasan gue yang baru di sini pun, gue sempat dianjing-anjingin gitu. Anjing kau, bego kali kau gitu. Oke. Gue kayak, gue terima. Tapi gue gak mau bertahan lama. And then gue sampai di satu momen di mana gue berpikir, gue ini sebenarnya passion gue apakah di sini atau sebenarnya di pendidikan. Gue berpikir gitu. Kalau misalnya gue terjun ke pendidikan, apa bisa gue ngajar? Nah, jadi karena ini Bang Dion justru masuk ke pekerjaan sekarang yang berwirausaha ini. Exactly. Benar. Oke. Benar, Romanto. Jadi gue mulai tarik lagi ke belakang. Oh ya, gue kemarin Ivan gue sekolahin. Gue nggak tahu kenapa gue kok punya ketertarikan untuk anak ini harus sekolah. Berarti menurut gue cinta kok sama anak-anak. And then setiap gue bekerja, jadi gue punya flow kerja yang gue nggak kerja sebenarnya. Tapi gue sibuk ngajarin tim gue buat kerja. Jadi mereka kerja aja gitu. Mereka kerja, gue tinggal waiting for the result aja. Kenapa ini jelek? And then gue bakal kasih training. Jadi gue sebenarnya bukan
seorang marketing manager yang baik, tapi gue seorang trainer yang ya, exactly. Oke. Jadi waktu itu gue sempat jadi cabang nomor 1 bukan karena achievement marketing gue yang baik, ya memang achievementnya secara angka nomor 1 gitu, tapi overall itu tim gue semua yang kerja, bukan gue. Jadi gue cuma ngajar, oke, this is my passion by the way. Tapi bener nih, yakin nih, guru itu gajinya kecil loh. Guru itu profesi yang paling tidak gue favoritkan zaman itu. Karena guru sangat tidak dipandang, ya nggak? Iya dong. Di Indonesia. No. You know, Omanto, the fact ya, faktanya, coba kita survei deh ke sekolah anak-anak yang pintar, yang nilainya bagus. Yeah. Mereka pasti akan lebih milih ke ITB, ke UI, ke UGM, which is bukan keguruan. Once kalau mereka udah nggak diterima di mana-mana, ya udah deh, masuk UNJ, masuk UNESA, masuk UNY, masuk UPI. Kayak gitu loh. Coba makanya begitu passing grade-nya dibuka, blur. Aduh, passing grade guru tuh kecil-kecil karena memang yang minat ya segitu-segitu aja gitu. Karena di Indonesia ini guru tidak populer, dan anak-anak yang punya nilai tinggi justru mereka lebih milih buat jadi buat kuliah non keguruan, intinya seperti itu. Jadi guru sangat tidak populer. Ya, bukannya tidak maksudnya sebagai profesi yang baik ya, cuman mungkin ya bukan di bangsa ini belum melihat ke situ. Ya, betul. Bangsa ini masih belum berfokus ke situ. Belum bisa. Sangat belum. Ya, menghargai atau padahal itu guru itu profesi yang mencerdaskan bangsa ya. Bangsa ini salah satunya berkat guru gitu loh. Iya, Indonesia 20 tahun yang akan datang. Ya, ini harus disclaimer, ini menurut pendapat. Exactly, and I agree with you, Omanto. Jadi Indonesia di 20 tahun yang akan datang itu bukan gue lagi yang menentukan kan, murid-murid gue. Ya. Si bocil-bocil yang sekarang yang masih Hai Mr. Dion, Hai Kak Dion, yang mereka yang bakal nanti nentuin masa depan Indonesia 20 tahun kemudian mungkin. So imagine kalau misalkan nggak ada orang yang mau jadi guru ya, siapa yang akan mengajarkan? Dan nggak semua orang juga mampu bersekolah di sekolah swasta kayak di luar negeri kan? Betul nggak? Betul. Jadi betul banget, Om Anto. Bangsa yang penduduknya yang jumlahnya banyak ya, memang ya mudah-mudahan channel ini juga dilihat oleh pemerintah ya, mudah-mudahan gitu ya. Amin. Dan bisa menghargai dan bisa memberikan satu kayak Bang Dion kan ini, berarti saya buka aja ya, Bang Dion ini berprofesi saat ini menjadi guru online spesifik. Finally jadi guru. Matematika, tapi nanti saya share juga IG-nya ya. Itu menarik banget. Teman-teman Ceritanto bisa ngelihat apa Bang Dion ininya IG-nya. IG-nya IG personal ya, IG pribadi itu Dion Juntak @DionJuntak. Itu udah kayak IG bimbingan belajar. Iya benar. Coba teman-teman nanti lihat, dan saya akan tuliskan di deskripsi juga dan di layar juga, sebelah kiri atau kanan atau atas atau mana ya, pokoknya ada ya. Dion Juntak pokoknya. Nah, berarti udah berapa lama menjadi seorang guru online ini, matematika? Nah, kalau online-nya literally baru pas pandemi, Om Anto. Pandemi, sebelumnya berarti ke rumah ya? Ya, jadi long story short, kondisi yang, kita balik lagi ke yang tadi kali ya. Jadi ketika gue pada saat itu lagi galau, lu percaya mimpi nggak sih, Om Anto? I do believe in dreams. Because it's free. Yeah. You know, it's free. Exactly. Dan ketika gue galau, pada saat itu percaya nggak percaya, 1 minggu ada kali 7 hari waktu itu, gue mimpi gue di depan kelas yang gue tahu nggak ada muridnya, tapi itu kelas dan di belakang gue whiteboard. Gue pegang spidol, and I have no idea. Gue harus gimana pada saat ini, gue nggak ngerti. Tapi gue di situ lagi 7 hari, men. Ke situ terus. Terus gue bilang, ya udah deh. Oke deh, ini kayak gue udah ngerasa, ini agak spiritual sih, gue udah ngerasa Tuhan, lo yakin nih gue harus jadi guru, gila. Ya udah. Akhirnya gini, oke deal deh, gue mau jadi guru nih, gue ngerasa terpanggil banget. Gue mau jadi guru, gue bakal resign,
tapi please kasih gue sekolah bagus ya, yang gaji gurunya tinggi, jangan rendah-rendah banget ya, ya paling nggak 4 juta 5 jutaan lah gitu kan pada saat itu. Gue ngomong gitu aja gitu sama Tuhan gitu. Terus ya udah akhirnya gue resign, Manto. Ada 2 syarat waktu itu gue minta ke Tuhan pada saat itu. Gue ingat banget, gue dapat sekolah gajinya, gue harus diterima di sekolah yang bagus dengan gaji ya paling nggak 5.000 lah ya. Nggak segede gajinya, cuma gue realistis gitu, realistis. Karena guru kan nggak tinggi gitu. And then di sisi lain gue juga minta syarat kedua, kuliahin gue dong S2 keguruan, gue bilang gitu, supaya gue belajar gitu. Gue nggak bego-bego banget nih kayak gitu. Gue ngerti nih gimana cara ngajar yang baik. Gue butuh belajar gitu kan. Dan lo tahu Manto, ketika iman gue segitu kuatnya, gue nggak dapat sekolah bagus. Sekolah yang S2 ini untuk pendidikan? Bukan. Gue buat bekerja sebagai guru. Oh, bekerja, oke. Gue harus apply ya sebagai guru. Karena gue nggak punya pengalaman. Lo tahu gue pernah ngajar dengan bayaran 250.000 per bulan. Oke, ini udah keluar dari kerjaan yang lama kan? Udah keluar. Udah keluar. Gue pernah ngajar 250.000 per bulan. Pernah ngajar, jadi gue untuk bisa makan, maksudnya gue untuk bisa menghidupi gue dulu deh, nggak usah ngomongin orang tua dan lain sebagainya. Itu sulit banget. Gue harus ngajar penampating dari sekolah A, sekolah B gitu. Dari sini dapat 250.000 per bulan, dari sini dapat 900.000 per bulan kayak gitu. Ya paling nggak gue dapat cuman berapa? Kecil sekali. 1/10 gaji gue yang lama. Ya, dan oke lah. Ya udah deh, gue masih punya tabungan. Pokoknya gue belajar dulu, tapi kasih gue buat ini dong, kuliah dong gitu kan. Gue tes dong S2 di UNJ. Dan gue nggak diterima. Beasiswa Enggak, tes ujian masuk bayar, literally bayar sendiri gitu. Tapi nggak diterima, Manto. Gue mulai ngerasa gue salah ngambil langkah. Oh, ada fase seperti itu juga ya? Iya, ada fase. No. Gue udah jadi orang gagal. Orang tua gue kuliahin gue sia-sia. Gue cuma jadi beginian. Sampai akhirnya ada satu momen kayak gitu deh. Kayaknya semua kayak gitu kalau misalkan lagi di bawah, bro. Iya ya. Terus. Akhirnya polis gue mati, inget nggak? Ya. And then after that, ya gue tetap jalanin lah ya. Gue tetap jalanin meskipun sakit. Sampai momen yang paling sakit adalah gue harus ngorek-ngorek celengan kakak gue. Kakak gue suka nabung buat liburan. Nabungnya itu 20 ribuan di celengan. Emang dia hobi aja. Karena gue nggak mampu beli rokok, gue congkel-congkel itu. Sampai segitunya gue pada saat itu. Ya udah, akhirnya gue jadi guru lah. Gue tetap ikhlas jadi guru. Baru tahun berikutnya ternyata gue diterima kuliah S2 di UNJ. Dan gue benar-benar menikmati prosesnya. Nah, ketika kuliah, Manto, gue tertarik sama metode pembelajaran blended learning, sama online learning. Jadi metode pembelajaran online. Jadi sebelum pandemi itu gue udah sibuk banget. Gue pakai Moodle, gue pakai Google Classroom. I have to design this kind of learning model. Kayak gitu, Manto. Oh, I see. Oke. Dan memang kayaknya doanya memang Tuhan itu maha baik ya. God is good. Amin. God is good all the time. Yes, that's right. Maksudnya belum tentu pembelajarannya adalah belum tentu ketika lo berdoa itu langsung gitu ya. Lo harus memang going through atau mengikuti ya. Waktunya dia, betul nggak? Waktunya dia bukan waktunya kita ya kan. Lo mau ke UNJ akhirnya lo dapat. Lo mau apa namanya omset yang tinggi sekarang. Puji Tuhan, alhamdulillah lo dapat kan? Alhamdulillah gue dapat. Kayak gue ngerasa I can receive more than I can accept more than what I accept in the previous company ya, dari perusahaan yang lama tuh gue ngerasa gue udah so much higher than that. Cuman bukannya sombong, tapi gue kayak ngerasa ternyata kalau gue pada saat itu minta Tuhan kasih gue sekolah bagus dong, ternyata Tuhan ngelihat itu bukan kebutuhan gue. Dion lo kok gitu banget sih? Gue ngerasa
Karena Gue itu ngerasa Tuhan kayak juga kan kalau misalkan di satu perusahaan sementara di satu sekolah, sementara lu di sini mungkin bisa lebih daripada yang sekarang Bang Dion punya, benar gak? Mungkin itu kan setelah kerjaan orang mungkin gitu ya. Setelah gue melewati itu semua kan Omanto, baru gue ngerti betul, gitu. Betul. Baru gue ngerti kan sebelumnya gue nggak ngerti maksudnya apa sih kok gue jadi orang gagal gini. Ternyata akhirnya gue ngerti Omanto bahwa yang gue butuhin itu bukan sekolah bagus. Jadi sekarang ini posisinya Tuhan udah bikin gue bener-bener melek bahwa ternyata yang gue butuhin itu bukan sekolahnya yang bagus, guanya yang bagus. Nah Tuhan proses gue supaya gue bagus dan gue bisa bikin bimbel sendiri. Gue bisa bikin kelas sendiri dan thanks God, finally baru start kemarin, gue udah bisa hire guru. Wow, I didn't know that. Yeah, and then you know. Berapa orang? And then you know. Wow. Baru satu teacher, Romanto, and kalau misalnya ini getting bigger and bigger, of course, kayak gue harus, maksudnya, I have to recruit one teacher, and then gue harus optimize dulu ini, gue harus develop dia, karena kayak percuma kalaupun gue punya 5 teacher, tapi mama ini, parents ini, pengennya anaknya diajarin sama gue, gitu kan, Mas? Kalau guru itu juga ada preference-nya ya, jadi gue punya tanggung jawab dong untuk bisa naikin kualitas ngajarnya ini tim gue gitu. Dan di sisi lain ada tim sosial media, makanya masih baru mulai rencananya. Cuman intinya Tuhan udah ngasih kesempatan untuk gue bisa ngebesarin ini, terus yang gue nggak habis pikir lagi, gue tuh kayak dikasih kesempatan buat, oke, lo sekarang emang bukan ngajar di sekolah, tapi gue mau lo ngajarin guru-guru di sekolah. Akhirnya gue sekarang jadi madrasah teacher trainer. Wow. Kayak, wow. Itu kayak, God, this is really big for me. Gue ngerasa gue nggak layak. Gue ada momen dimana gue ngerasa gue nggak layak. Tapi kayak itu dikasih kesempatan, and I have to do this. Kayak, ya akhirnya itu yang sekarang gue lagi iniin. Gue lagi kembangin gitu. Dan gue semakin yakin banget lah bahwa ini passion gue dan gue di sini dan gue sangat bersyukur Omanto dengan segala sesuatu yang gue lewatin. Apalagi di sisi lain di pandemi kayak gini, gue nggak ngerti loh ada COVID-19 bakal sampai ke seluruh dunia gini. Gue nggak ngerti sama sekali. Yang gue tahu gue cuman tertarik sama online learning, gue cuman tertarik sama blended learning. Pada saat itu belum ada pandemi, gue dibilang guru paling ribet. Ngapain lo pakai aplikasi? Oh, oke. Ngapain lo ngirim tugas pakai bikin video? Ngapain lo nyuruh anak ngirim tugas pakai handphone? Kan mereka bisa di sekolah. Lu kan bisa kumpulin. Oke. Gue dibilang sampai ya Omanto, saking ignore-nya mereka sama ide gue untuk blended learning, online learning ini, pihak sekolah itu mengundang orang tua murid yang gue ajarin. Ya, ada 4 kelas, gue megang kelas 8, 8A sampai 8D. Itu diundang di satu pertemuan khusus buat ngomongin ini. Dan waktu itu ada orang tua murid yang tanya ke gue, karena mereka ignore. Jujur mereka tuh nggak pernah terima, karena menurut mereka ini ribet. Terus satu question yang akhirnya gue sampai sekarang inget banget. Orang tua itu, ada satu orang tua murid, ibu-ibu, nanya begini, Pak Dion, kalau misalnya ada anak yang nggak punya handphone, gimana dong Pak? Gimana caranya ngelihat pembelajaran Pak Dion? Gimana cara yang ngirim tugas Pak Dion? Wow, iya juga ya. Tapi what did you say? Bang Dion ngomong apa? What I said at that time is, gue bilang gini, gue nggak jawab. Gue tanya balik. Oke, Ibu, terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih sudah bertanya pertanyaan ini kepada saya. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan Ibu, saya pengen tanya dulu dong, di ruangan ini, siapa dari antara kita yang di rumahnya nggak ada satu handphone pun yang bisa dipakai buat anaknya? And then they keep silent. Yeah, true. Terus gue langsung bilang gini, oke, nggak ada ya. Karena nggak ada, saya nggak perlu jawab pertanyaan Ibu. Gue bilang gitu, Manto. Iya. Dan finally mereka ngerasain lah gimana mereka capek banget, bukan capek sih menurut gue, cuman karena sesuatu yang baru, orang yang kalau dari zona nyaman dikasih sesuatu yang baru kan biasanya ini nggak enak nih, nggak enak gitu. Padahal itu sangat ngebantu untuk efektivitas pembelajaran matematika di situ. Tapi memang gue ditolak. Nah,
sampai akhirnya karena gue ngerasa ditolak, bener-bener ditolak, gue nggak nyaman kan. Akhirnya gue pindah ke online education platform. Akhirnya gue masuk ke online education. Gue sempat kerja kan di startup, beberapa startup online education platform di Indonesia. The most famous online education platform Indonesia. Gue pernah bekerja dengan mereka. Gue pernah bekerja. Karena gue suka online learning. Gue suka blended learning. Dan gue punya keyakinan semua akan online pada waktunya, semua akan blended pada waktunya. Bang Dion tadi ngomong tentang blended learning itu, jadi tatap muka juga virtual gitu maksudnya. Exactly, iya benar. Jadi gue ngasih materinya itu virtual, jadi ketika pertemuan di sini di kelas, gue tinggal bahas masalah. Lebih efektif ya. Memang lebih efektif sebenarnya kalau seperti itu juga ya. Iya, benar banget Om Anto. Dan gue bisa ngerti nih, gue bisa grouping siswa-siswa gue. Oh ini kemampuan tinggi, kemampuan tengah, kemampuan rendah gitu. Jadi punya treatmentnya beda-beda. Itu gue taruh, gue kasih treatment di dalam kelas. Jadi nggak perlu buang-buang waktu lagi di kelas. Jadi benar-benar udah langsung enak lah. Keren, seperti itu. Keren. Nah sampai akhirnya COVID nyampe ke Indonesia, pandemi nyampe ke Indonesia dan semuanya dong online. Gue jadi mikir. Oke, orang tua pada saat itu kayak, oke, Bapak Ibu guru yang bilang gue ribet, lo pasti ingat gue kan? Dan Bang Dion udah well prepare banget ya, berarti ya waktu itu well prepare, udah ahead banget ya. Sebelum ada kan yang namanya guru bla bla bla.com gitu kan setelah pandemi ini ya? Apa sebelumnya ya? Sebelumnya udah ada Om Anto, sebelumnya udah ada. Cuman sejak pandemi mereka jadi kayak coba nyari-nyari banyak lah fitur-fitur baru ya nggak, fitur-fitur baru. Oh ini harus begini, gini karena ini ada begini ya. Mulai ada live class, mulai ada apa. Nah itu mulai fokus dikembangkan itu ketika pandemi memang Om Anto. Jadi sebelum pandemi itu kayak cuman supporting aja. Nah kalau setelah pandemi lebih kebutuhan jadinya. Jadi Bang Dion waktu itu sempat kerja di situ, melepaskan kerjaan yang sekarang atau memang side by side aja? Pada saat itu karena gue ditolak ya di sekolah literally sekolah tatap muka gitu ya, sekolah konvensional, akhirnya ya udah gue ditolak. It's really hard for me to get the school yang benar-benar support gue with my idea tentang relate to the blended learning ya enggak. Akhirnya gue coba ke situ, ke online education platform. Gue bener-bener gue tinggalin itu sekolah, gue move ke online education platform, sampai akhirnya ada di satu titik di mana gue ngerasa udah cukup. Gue ngeliat teman-teman gue punya branding sendiri, kayak punya ini sendiri, kok gue nggak bisa ya? I have to start something new. Gimana ya? Oke, akhirnya gue diriin kelas yang namanya kelas Dion Juntak. Kayak gitu, Om Anto. Berarti kawan-kawannya Bang Dion juga udah ada yang seperti Bang Dion saat ini, guru online gitu? Bukan guru, jadi lebih ke ini sih, lebih ke beda profesi. Cuman kayak teman gue yang tadinya ada barber kan, dia punya barber yang awalnya dia dari kasir, terus tiba-tiba lu jadi tukang potongnya lu kok jadi hairstylistnya Agnes Mo, kok lu bisa motong rambutnya Ariel Noah gitu kan? Dan dia punya brand sendiri gitu. Jadi kenapa ya gue bisa nggak ya kira-kira kayak uji kayak tester aja gitu, gue bisa nggak ya berdiri sendiri gitu. And then gue bentuk kelas yang namanya kelas Dion Juntak, dan gue baru sadar kalau and it's happen now. Gue kayak baru sadar, oh iya dulu lu pernah nggak sih Om Anto ngerasa lu pernah minta sesuatu tapi lu lupa kalau lu udah pernah minta itu, sampai akhirnya Allah kasih lu itu, dan sekarang akhirnya ketika lu dapetin kayak oh iya gue pernah minta ini lo dulu, kayak gitu Om Anto. Lo hanya mengingat aja ya, maksudnya nggak lupa, cuman mungkin karena kesibukan lo mengimani aja, lo ngejalanin ke arah situ. Gitu. Nah iya, jadi ketika gue mendirikan kelas Dion Juntak, and then it's getting bigger, thank God, gue akhirnya flashback, oh ya gue dulu waktu mahasiswa gue pernah bikin sama beberapa temen gue pernah bikin bimbingan belajar privat. Pada saat itu namanya di Surabaya. Waktu itu namanya Metamorphosmart. Oke. Metamorphosmart ya. Metamorfosis tapi jadi lebih smart kayak gitu mungkin. Ya, metamorfosis.
That's good. That's good. Metamorphosis part. And then ya udah itu cuman ya udahlah, ya namanya mahasiswa ababil ya kayak masih nggak konsisten. Akhirnya gue lebih milih jadi penyiar pada saat itu kegiatan gue. Dan ya udah akhirnya oh ya gue pernah pengen punya kelas privat sendiri dan sekarang it's happening now. So ya itu buat gue berkat yang luar biasa sih Omanto, sampai gue ngerasa nggak layak sih, nggak layak. Okay. Bang Dion, dari awal, jadi setelah tadi lulus, kemudian kan kerja di satu perusahaan ini, itu cuma satu perusahaan ini aja ya, setelah kuliah itu ya, betul ya? Iya, betul. Sisanya udah guru. And then all of sudden, bukan all of sudden ya, maksudnya memang sudah diberi petunjuk oleh Tuhan bahwa pendidikan itu memang juga mungkin tempat gue. Gitu ya. Nah, apa yang kalau boleh dirunut nih, kalau boleh di list, apa aja sih sampai Bang Dion saat ini tuh kan sekarang happening gitu ya. Kalau boleh di list tuh apa aja sih? Satu, udah pasti berdoa lah ya, itu udah pasti. Nggak usah kita di profesi manapun nggak ada yang namanya nggak berdoa. Kedua adalah believe what you dreaming. Yeah, what you dream. Kemudian yang ketiga apa nih? Kalau yang ketiga, Bang Dion, konsistensi. That's menurut gue ya Omanto ya, karena ya lu harus konsisten. Memang terlepas daripada yang orang tua dulu sebelum pandemi bilang apa, ngapain ngirim pakai online ya kan? Kenapa nggak tetap ya itu tetap konsisten ya? Iya. Pokoknya gue percaya semakin kita dekat ke mimpi kita, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita pengenin, itu godaannya, tekanannya kan semakin besar. Dan mungkin kita akan diperhadapkan ya dengan beberapa situasi, dengan banyak banget situasi di mana kita punya 1000 alasan untuk bisa move dari ini, untuk bisa give up gitu. Ya. Cuman lu bisa nggak ignore ini 1000 alasan, and then you just need to focus on one thing. Tapi itu your dream, kayak gitu. Kayak gitu, Manto. Lu tau gak sih, Manto, gue pernah nggak dibangunin sama bokap gue karena waktu gue kerja di company swasta itu, sebelum jadi guru, bokap gue selalu bangunin gue pagi-pagi. Wah, anak kesayangan gitu kan. Wah, anak kebanggaan. Dibangunin, Dion kerja udah jam segini, ayo mandi sarapan. Once gue jadi guru, nggak dibangunin. Apaan tuh? Serius loh. Jadi bukan anak yang dibanggakan lagi ya? Exactly. Apaan tuh, gagal itu. Ini karena dia nggak tahan pressure kerja aja tuh, makanya dia jadi guru tuh. Cari aman aja tuh, enak kan, nggak ada masa depannya tuh. Tapi sekarang bangga dong, udah kayak gitu, Manto. Jadi ada banyak banget lah kondisi-kondisi di mana I have to give up gitu. Kalau kita dengerin yang ini, kalau kita ngikutin kondisi yang ada di kita pada saat itu, ya kita bakal give up. Orang gue pernah dibilang gila, kok niku gila, kok niku gendeng, Pak. Apa kan? Kenapa lu keluar dari company ini, akhirnya lu ngajar dengan gaji segitu, lu goblok lu, digituin banyak kok, Manto. So balik lagi tadi, pasti berdoa, lalu percaya dengan apa mimpi kita, konsisten. Lalu kalau menurut yang keempat apa nih menurut Bang Dion? Berdoa, terus percaya sama mimpi lo, terus konsistensi. Menurut gue sama kita mencari ilmunya ya. Betul nggak? Oh ya, keep improving yourself ya nggak sih? Karena kalau menurut gue itu udah automatically set gitu di mindset gue, karena gue kan guru, gue selalu mengencourage students gue untuk, lo tau nggak sih, learning itu bukan berarti proses yang ketika lo sekolah aja gitu, and then gitu lo lulus lo stop learning gitu. Ketika lo udah lulus kuliah and then lo stop learning. No, sampai learning is absolutely, it's a never ending process, guys. Kayak gue ngajar lo gue belajar. Lo tau nggak, gue belajar sesuatu lo dari lo di sini. Kayak gitu. Gue juga belajar ngajar dari lo. Iya, gue ngomong kayak gitu ke beberapa murid gue, dan ya itu mungkin ya Omanto yang
menurut gue harus ditanemin karena memang ya improving yourself, nggak peduli lu udah sampai mana, intinya itu never ending proses. Nggak, jangan pernah ada puasnya ya. Kemudian mungkin Benar yang banget. terakhir kalau saya ngelihat dari IG-nya Bang Dion tuh terus berinovasi ya. Sebenarnya Bang Dion IG-nya dulu awalnya nggak kayak nggak gitu. Sekarang berubah ya, Man. Udah di ini gue juga belajar loh sebenarnya loh, beneran. Gue tuh sangat kolonial banget. Gue belum menyentuh situ gitu loh. Masih benar-benar harus face to face gitu. Nanti ada tim sosial medianya lagi murid gue. Ya, memang harus ada, betul. Nanti ada tim sosial media lagi murid gue. Bang Dion, boleh nggak di-share income-nya nih? Ini memang private ya, di range aja deh. Atau gini, muridnya saat ini ada berapa? Kan baru hire satu orang guru ya, baru hire satu orang guru. Lagi di-develop kan? Lagi di-develop banget, betul. Anak-anak muridnya saat ini berapa orang? Kemudian omsetnya di range berapa sih, Bang Dion? Teman-teman Srikanto juga pada mau tahu nih. Mungkin ini adalah salah satu pilihan karir yang memang menjanjikan karena banyak dibutuhkan juga kan, gitu loh. Bener banget, Om Manto, bener banget. Bang Dion nggak bisa, mungkin dari 59 juta jiwa anak-anak ada 100 juta lah, Bang Dion mungkin 100 juta sendiri kan, gitu loh. Harus benar. Itu gitu loh. Berapa sih range-nya dan berapa anak didiknya saat ini? Anak didik gue kurang lebih nggak hitung sih exactly berapa. Cuman karena kan ada yang satu kelas nih, misalnya Om Manto, satu kelas tuh ada yang 3 orang. Karena nggak mampu, jadi harus patungan gitu. It's okay. Ada yang memang ya udah 1 orang aja gitu kan, private class namanya juga private. Cuman ada juga beberapa yang grouping. Cuman ya kalau misalnya di total sekitar 40 sampai 50-an ya Om Manto ya. All grade ya, dari KG ya, dari TK sampai ke grade 12 kayak gitu. Itu ada sekitar 40-an, 40-50 lah ya, sekitaran segitu. Terus kalau income, sorry, sebelum ngomong income, emang dari kindergarten, TK, taman kanak-kanak udah diajarin matematika gitu? Udah. Belum. Serius. Ya kan introducing the number kayak gitu ya. Yeah. Dengan cara dia bisa ngerti that's for itu kayak gini ya, kayak bedain angka sama bilangan kayak gitu-gitu, mereka di situ belajarnya. Tapi dengan caranya Dion Juntak lah ya, dengan caranya. Exactly. Oke. Iya. Terus kalau income-nya berapa? Range-nya ya. Jangan ininya. Range-nya I never ever expect this number. Tapi percayalah, kalau lo guru dan lo bener-bener taruh hati lo di situ, semuanya akan ngikutin. Segala sesuatu yang baik itu bakal ngikutin lo. Dan kalau misalnya ngomongin angka, itu ada di 15 sampai 20, Om. Wow. Itu bersihnya ya? Iya, 15 sampai 20. Tergantung kan, siapa tahu aja ada murid yang gini. Ada yang murid, Kak, aku nggak bisa ngeles karena aku sakit. Oke, besok you lose your income. Apalagi sekarang kan online ya, berarti transport, makan di luar itu nggak ada. Ya kan, bener-bener kayaknya 15 sampai 20 lumayan gitu. Kan memang segitu. Oke. Iya, and you can do like apa aja di luar itu gitu loh, karena lo cuma di sini aja, lo nggak perlu ngapa-ngapain, tapi you have to prepare for the lesson ya, karena kamu kan guru, kamu harus tanggung jawab dong sama pembelajaran kamu kayak gitu. Prepare di lesson, mempersiapkan pembelajaran, dan juga mungkin berinovasi cara kita membawakan ya. Kalau yang saya lihat Bang Dion itu pembawaannya fun, terus pakai bahasa Inggris. Itu kenapa Bang Dion? Boleh di-share nggak? Kenapa Bang Dion mau seperti itu gitu loh? Karena sebenarnya pertama inovasi itu nggak ujuk-ujuk langsung gue pengen bikin ini gitu, nggak gitu Om Manto. Jadi lebih karena kebutuhan. Jadi ada murid yang pengen diajarin, bukan pengen ya, tapi lebih tepatnya kalau kita deliver bahasa Indonesia dia susah ngertinya. Malah kadang-kadang aneh kan zaman now ya.
Jadi harus gue pakai baru bahasa ngedenger Inggris, itu. guys. Dengar guys. Kadang-kadang gue harus bikin narasi pakai bahasa Indonesia supaya dia terbiasa sama bahasa Indonesia. Dan dia bukan orang bule loh, dia orang dia orang Jember. Iya, iya. Enggak, jujur gue ngelihat ininya Bang Dion juga kok bahasa Inggris, tapi menarik loh. Teman-teman Ciritanto juga harus ngelihat deh IG-nya Bang Dion, nanti saya share ya seperti saya bilang. So emang itu tuntutannya berarti ya, bukan karena mau sosokan bahasa Inggris, tidak cinta enggak. Tapi karena memang mungkin didikan dari sekolahnya memang seperti itu. Ya, dari TK-nya begitu, dari sekolahnya begitu, kayak gitu. Mereka harus punya satu bahasa atau beberapa bahasa supaya memang compete with others juga ya di dunia kayak gini ya. Iya, betul, mantap juga ya. Bang Dion, kebutuhan. Apa? Karena kebutuhan awalnya, ya betul. Karena kebutuhan. Oke, Bang Dion, apalagi nih yang mau di share ini? Kalau kita terusin sampai jam 12 malam ya bisa jadi ya. Nggak, ini menarik dan aku sih yakin, insya Allah ini akan akan banyak viewernya. Apalagi di otakku nih udah tahu nih judulnya ini, thumbnailnya ini gitu. Ini akan menarik banget karena pembawaan Bang Dion juga kayak ngajar ya gini Om. Kayak gitu. Jadi teman-teman Ciritanto juga bisa tahu ya, gurunya juga fun gitu ya. Mungkin juga kalau misalkan mau les online dengan Bang Dion juga, insya Allah anak-anaknya juga akan menjadi pintar ya. Betul ya? Amin, insya Allah. Amin. Nah, betul, Bang Dion, ada lagi nggak yang mau di-share mungkin kepada teman-teman yang saat ini lagi down atau karena COVID ini ya, yang seperti awalnya tadi saya bilang mungkin lagi tidak nggak dipecat, cuman nggak digaji juga, atau mungkin gajinya kurang, atau mungkin kehilangan orang-orang yang dicintai dan lain sebagainya. Intinya yang lagi down dalam hidupnya gitu. Apa pesan-pesan Bang Dion? Oke, kalau menurut gua Manto, dasar dari semuanya, landasan terkuat itu adalah love ya. Jadi ya kalau tadi gue sebutin angka kayak gimana, itu bukan sesuatu yang utama gitu. Jadi yang bikin kita kuat itu adalah ya cinta. Lu cinta sama profesi lu bakal bertahan lama di situ. Lu cinta sama lu cinta sama apapun gitu kan. Pokoknya cinta itu bakal menguatkan lu kayak gitu, Amanto. Dan cinta itu bakal ngubah mindset lu. Jauh. Gue jadi guru dibayar 250.000, kenapa gue betah ya selama 2 tahun loh itu. Ya enggak? Kenapa gue betah pada saat itu? Karena gue cinta sama profesi gue. Dan karena gue cinta, gue dapat feedback cintanya tuh jauh lebih gede. Lu kayak misalnya sekarang murid-murid gue yang udah gue tinggalin, gue udah pernah dapat satu momen di mana ketika gue resign, pamitan, lu pernah nggak ngalamin satu momen di mana murid lo nangis sambil sujud nyium kaki lo? Oh my God. Dan dia pingsan. Ini benar. This is for real. Anaknya masih ada. Anaknya jualan kopi di warung warkop. Enggak, kenapa? Karena dia udah nggak ada biaya. Dia kehilangan gua karena gua pamit. This is my last lesson gitu. Ini pembelajaran terakhir lu sama gua. Abis ini gua nggak di sini, besok gua bakal itu satu kelas nangis dan dia doang itu jadi satu murid yang kayak dia nangis terus dia cium kaki gua dan gak lama pingsan. Itu momen yang paling gua ngerasa, oh ya Tuhan, lu boleh jadi cuma ngasih gua angka segini kecil, tapi di sisi lain lu bener-bener lu bener-bener bikin gua ngerasain gimana gue ini berharga karena mereka ini gitu. Jadi menurut gue kenapa banyak orang yang stres atau mungkin justru lebih memilih untuk jadi komplainer ya nggak sih di saat situasi pandemi ini, ini seharusnya begini. Mereka kehilangan cinta. Mereka
mereka kehilangan love gitu. Jadi menurut gue kalau kita bertahan aja dengan love itu, rasa love itu, ya situasi sesulit apapun kita akan bisa bertahan. Kita akan punya alasan yang jauh lebih kuat daripada kondisi sulit yang ada sekarang. Sekarang gini deh, burung di luar sana aja, maksudnya Allah pelihara kan kayak gitu. Ya enggak? Masa lu yang kayak gini manusia, enggak, ciptaan yang paling sempurna, masa nggak dipelihara? Nggak perlu khawatir. Ya you need to find your love. Apa yang lo cinta, apa yang lo suka untuk lo lakukan. Perkara nanti bisa apa enggak, hasilnya gimana itu urusan Tuhan. Tugas kita ya kita jalanin aja. Karena menurut gue ya TV diciptain sama penciptanya kan tujuannya ada maksud dan tujuan tertentu, ya nggak Om? TV buat ditonton, ya nggak? Terus ada penemu lampu tujuannya dia nyiptain lampu apa? Ya buat menerangkan gitu. Lo pakai lampu buat nyetrika misalnya kan nggak bisa gitu. Jadi intinya apa? Kita ini kan juga ciptaan. Yang kreator kita siapa? Kreator kita ya Tuhan yang Maha Esa. Jadi tanya dia, tujuan dia buat hidup lo itu apa sebenarnya? Jadi, cari tahu itu. Dari mana lo bisa tahu? Ya lo yang cari tahu itu. Menurut gua cinta itulah tadi yang bakal bikin lo stay on your goal. Menurut gua itu, Om Anto. Love. Sangat-sangat menginspirasi banget Bang Dion A. Simanjuntak. Bisa aja, mantap. Tadi dikatakan pokoknya jangan pandai mengeluh, don't be a complainer, ya. Don't be a complainer. Tapi cari sesuatu yang lo cinta untuk lo lakukan dan jangan berpikir kan profesi guru nggak dihargai di bangsa ini. Tapi kalau kita memang passionnya di situ, just gitu loh. Karena pasti ada jalannya Tuhan untuk kehidupan kita dan orang-orang sekitar kita. Benar nggak Bang Dion? Bener banget Om Anto. Bener banget. Itu yang gue alamin. Keren banget. Gue banyak belajar. Beneran. Demi Tuhan, malam ini gue banyak belajar banget dan gue puji Tuhan alhamdulillah banget lo mau Bang Dion mau podcast pada malam hari ini. Ya. Ada yang lebih besar lagi teman-teman gue lebih banyak. Ditunggu siapa? Ditunggu untuk jadi narasumber. Oke, teman-teman Srikanto, lihat deskripsinya dan mumpung subscribe, like, komen, share dan juga lain sebagainya masih gratis, tolong dilakuin untuk perkembangan ini. Dan bagikan juga kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan dan mungkin yang mungkin sama historinya kayak Bang Dion atau saat ini lagi terpuruk apapun. Ini adalah salah satu mode pekerjaan yang mungkin bisa menjadi pilihan karena Bang Dion juga nggak bisa semuanya ya seluruh masyarakat di Indonesia ya. Iya betul. Jadi atau mungkin mau dididik oleh Bang Dion, boleh ya saya share juga nanti. Boleh dengan senang hati Om. Namanya kontaknya ya, IG-nya juga. Ya. Oke, sekian aja Anto Sutanto dan juga Bang Dion A. Simanjuntak signing out. Tetap selalu bersyukur, tetap semangat dan semangat berkarya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam. Thank you, Bang Dion. Bang Dion keren banget. Enggak, serius ini keren banget, Bang. And they had to think about their lives and what they want to know, and what they don't want, and what they do want to do with their lives. Right. And okay. For us, I'm applying for national visa in Greece because that's where I want to live. So we're going to Greece. And when is this going to happen, though? Well, I'm trying to apply now, and